kepastiannya, hidup bukan hanya sekedar hitam dan putih, benar dan salah, iya dan tidak. Namun, juga bersama ketidakjelasan, abu-abu dan abstrak. Sebuah perspektif, kebiasaan, dogma dan paradigma yang paling dominan ialah yang akan jadi pemenang. Entah itu salah maupun benar, namun yang paling jelas kedua pengelompokan tersebut mempunyai pendampingnya sendiri. Berbagai pertempuran terjadi dengan bangsa sendiri, saudara setanah air, saudara sekeyakinan, pengadu dombaan argumen, penghasutan, pertempuran, perjanjian, pelanggaran, penghinaan, pujian, cemoohan, kematian, kehidupan. Semua menjadi padu, semua hanya tentang waktu. Tapi kapan mereka akan bersatu? Assalamualaikum saudara-saudaraku. Bukankah kita seumat seagama? Kalian tidak seharusnya melakukan perbuatan itu. Mande, siapa kau ini? Yang seumat dengan kami adalah yang melakukan apa yang kami lakukan saat ini. Wahai saudara-saudaraku, jika kalian beragama Islam, maka ikutilah semua larangannya. Kalian semua sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Hei, apa yang kau bicarakan? Kami hanya melestarikan tradisi yang diturunkan leluhur kepada kami. Itu adalah sebuah kewajiban bagi kami kaum adat. Maaf, tetapi itu bukanlah suatu kewajiban. Apa kau bilang kau hanya ingin tradisi dari leluhur kami hilang begitu saja hanya karena pendapatmu tentang Islam yang baik, Maaf, kalian lebih mementingkan kewajiban yang jelas salah dari leluhur kalian dibandingkan kewajiban dari Allah. Kewajiban yang kalian lestarikan saat ini bukanlah sesuatu yang benar. Jadi, kau menyalahkan leluhur kami. Sudahlah, pergi saja kau dari hadapan kami jika hanya ingin menggurui saja. Ternyata benar, kalian semua sudah terlampau jauh dari ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada tahun 1803, datang 3 tokoh ulama berpengaruh di kawasan Minangkabau. Mereka baru saja pulang dari Tanah Suci Mekah, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang. Mereka melanjutkan pemurnian pelaksanaan ajaran Islam seperti yang pernah dilakukan Tuanku Kota Tua. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ini sering dikenal dengan kaum Padri. Tiga ulama tersebut mulai meramaikan kegiatan keagamaan pemurnian Islam. Mereka mengajarkan mengaji, memberi pemahaman ajaran agama Islam. Sesungguhnya adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Nabi dan Rasul, bukan atas campur aduk tradisi leluhur. Pada tahun 1821, Belanda mengangkat James Dupuy dan dijadikannya residen di Minangkabau. Selamat sore. Sore. Gue kasih dulu di sini. Silakan Tuan. Kedatangan saya di sini hanya untuk mengungkapkan apa yang telah kaum hitam katakan terhadap kalian. Apa yang dikatakan kaum hitam hingga Tuan kemari? Tadi pagi saya mendengar kaum hitam meremehkan kalian dan mengungkapkan hal-hal buruk yang tidak benar kepada orang-orang. Tentu saja itu membuat nama kalian hancur.
kaum hitam menggunakan segala cara agar kaum kalian dipandang buruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuan? Jika tidak percaya, maka ambil uang ini. Tidak Tuan, terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuan. Jika begitu, saya pergi dulu. Ada urusan yang harus saya lakukan. Baik Tuan, selamat sore. Selamat sore. Wah, aku tidak menyangka mereka mengatakan hal seperti itu. Kita harus menyampaikan hal ini pada yang lain. Lapor Tuan, saya telah berhasil menghasut kaum hitam. Saya pun telah membuat situasi semakin panas. Bagus, kita tunggu apa yang akan terjadi dengan dua kaum tersebut. Tuan, marilah kita bicarakan hal ini baik-baik dengan kepala dingin. Saya yakin hal ini terjadi hanya karena kesalahpahaman saja. Jangan biarkan ada pertumpahan darah karena hal yang belum pasti. Kita ini bersaudara, Tuan. Belum pasti bagaimana? Udahlah, bilang saja kalau kalian ini takut menghadapi kami. Aku tidak takut untuk berperang, tapi pikirkanlah lagi. Banyak bicara kau. Selamat malam. Silakan masuk. Tuan, saya diperintahkan Tuanku Hitam untuk menemui Tuan agar dapat membantu kami dalam menyerang kaum putih. Karena kami telah mengalami kekalahan melawan kaum tersebut. Baik, kami akan membantu kalian dalam peperangan agar kalian bisa hidup dengan aman dan nyaman. Terima kasih Tuan, kami berterima kasih atas keputusanmu. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami hanya dengan bambu runcing itu. Kalian akan kalah sebelum berperang. Jangan terlalu angkuh, Tuan. Mungkin kau akan kalah dengan senjata modernmu itu. Tapi kami pasti akan menang dengan semangat juang kaum yang kau sepelekan ini. Kau pikir dengan kata-katamu itu dapat melemahkan kami, ha? Dasar orang-orang yang penuh basa-basi, sampah nan berisik. Semuanya, mari kita mulai!
Lokasi ada kalian semua. Dan jauh. Bagaimana kesepakatan kita yang sudah dibicarakan pada sebelumnya? Baiklah, saya sepakat dengan adanya perjanjian ini. Saya harap dengan adanya perjanjian ini dapat menimbulkan perdamaian bagi semua pihak. Baik Tuan, terima kasih atas kerjasamanya. William, tolong sampaikan surat ini kepada tuanku Mensiangan dari kota Lawas agar mereka ingin berdamai dengan kita. Baik Tuan, saya akan menyampaikan pesan ini dengan segera. Biarkan orang ini masuk. Baik. Ada keperluan apa kau kemari? Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya William, ajudan dari James Dukui. Ingin mengajukan perjanjian perdamaian antara kolonial dengan kota Lawas. Ditolak. Maksudnya? Saya menolak perdamaian tersebut. Sampai kapanpun, saya tidak mau menerima perdamaian itu. Coba pikirkan lagi Tuan, banyak keuntungan yang didapat jika kedua belah pihak ini berdamai. Keadaan Kau ekonomi... pikir saya tidak tahu akal busuk kalian? Kalian seolah-olah ingin menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Nyatanya, kalian hanya ingin menguasai kami, merampas harta kami, memperkerjakan kami seperti budak. Kau pikir saya bisa dibodohi seperti itu? Prajurit? Siap, Tuan. Bawa orang ini pergi dari sini. Baik, Tuan. Kau jangan bertingkah semena-mena terhadapku. Di sini saya tamu. Suatu saat kau akan membayar keangkuhanmu itu. Harusnya aku yang berbicara seperti itu. Keputusan saya sudah bulat. Saya akan menyerang mereka. Saya harus melakukan perlawanan. Saya tidak bisa menerima wilayah ini dikuasai oleh kolonial. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita tahu bahwa Belanda telah menyerang balik, bahkan Belanda telah membakar pusat pertahanan saudara kita di wilayah Lawas. Belanda juga yang telah melanggar perjanjian itu, dan Belanda memanfaatkan perjanjian itu di belakang kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan perlawanan terhadap mereka. Takbir! Allahu Akbar! Tuan dan Nyonya, mari kita hentikan peperangan ini dengan mengadakan perjanjian perdamaian kembali. Ah, tidak. Kami tidak akan percaya lagi kepada kalian. Kalian ini bangsa yang sangat licik. Tuan, Nyonya, kolonial telah berjanji untuk selalu menepati persyaratannya karena mereka telah belajar dari kesalahan mereka dulu. Bukankah perdamaian itu indah? Tidak akan ada korban karena perang lagi. Kalian pun tidak akan kesakitan karena tertembak senjata modern mereka. Percayalah pada mereka. Bolehkah kami membaca surat perjanjiannya terlebih dahulu? Perjanjian Padang yang berisi 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Tidak,
Saya tidak akan pernah menyetujui perjanjian itu. Apakah Belanda benar-benar akan mentaati semua perjanjiannya? Tentu saja. Baiklah, saya setuju dengan perjanjian Padang ini. Baiklah, silakan tanda tangani perjanjian ini. Apakah Tuan Imam Bonjol tidak setuju dengan perjanjian ini? Seperti yang terlihat, Tuan Lintau dan Reki Tidak, saya tidak akan pernah menyetujui perjanjian itu. Mohon hargai keputusan saya. Hari itu, beberapa kaum padri sedang mengadakan rapat kecil di markasnya. Mereka membicarakan beberapa hal yang dilakukan oleh pihak kolonial yang lagi-lagi merugikan kaumnya. Saya rasa kerja Rodi di luar ini sama sekali tidak berkurang. Kolonial pun terus melancarkan tanam paksa. Ya, Anda benar. Saya menyesal telah menandatangani perjanjian itu. Kalau begitu, kita harus lakukan pemberontakan atas tindakan mereka. Kau benar. Kita harus membebaskan wilayah ini dari penguasaan kolonial Belanda. Silakan masuk. Tuan, pimpinan kaum adat berada di depan gerbang meminta untuk bertemu dengan Anda. Biarkan dia masuk. Tuan, kenapa Anda mengizinkan Tuan Hitam masuk? Bisa saja dia mata-mata dari kolonial. Tidak apa-apa. Biarkan dia masuk. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih. Ada perlu apa hingga Anda kemari? Tuan, mungkin saya ini terlihat tidak berpendirian. Namun, apa yang dialami kaumku benar-benar telah membuat mereka menderita. Belanda mempekerjakan mereka seperti budak dan memerintah seenaknya. Jadi, Anda baru sadar? Tuan, biarkan Tuan Hitam menyelesaikan pembicaraannya. Kami juga merasa bersalah karena melihat kalian bertarung sendirian untuk mempertahankan wilayah ini. Jadi, saya sangat meminta maaf karena telah berkhianat dan berperang melawan kalian. Saya berharap kalian dapat menerima bangsa kami dan bertarung bersama untuk melawan kolonial bersama. Tuan, terdengar pasukan kolonial akan menyerang dari arah timur. Jumlahnya melebihi jumlah yang waktu itu kita hadapi dulu. Kerahkan seluruh pasukan yang kita punya. Tampaknya Belanda akan tetap menyerang tanpa ampun. Kerahkan seluruh pasukan yang kita punya. Dan mari bekerja sama untuk mengalahkan bangsa kolonial. Bukan begitu Tuanku Imam Bonjol?
tentu kita bisa menang dari mereka. Apakah kalian semua siap? Ya! Apakah kalian semua semangat? diam saja di sini. Ayo kita pergi.
Hei, kematianmu kini sudah ada di tanganku, di tangan kami para penguasa. Ah, tidak. Wilayah dan kaummu kini sudah ada di tanganku. Hidup dan mati kami sudah ditentukan oleh Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Tuhanmu ini bukankah saya, ha? Saya yang dapat memastikan kau hidup dan mati. Jika kalian dapat memberi, mengapa kalian selalu meminta? Kalian adalah bangsa pengemis yang sesungguhnya. Kau sebut bangsa kami adalah pengemis? Lalu bangsa kalian ini apa, ha? Dasar bangsa yang sampanan tolol. Perlawanan kalian yang salah. Jika kalian mengikuti kami, kalian akan hidup dengan damai. Itu bukan damai, namun pasrah. Kata pasrah tak akan pernah ada dalam kamus kami. Perjuangan kami tak akan pernah padam. Walaupun aku harus mati, perjuangan kami akan terus berkobar dan menotok kalian. Jika seandainya aku mati di sini, maka kematianku adalah awal dari kekalahanmu, James. Overwinning is Zager for all.